Lihat saja aksi dari seorang nenek ini. Kini dia berada di sebuah meja kasino. Saat ini si nenek bermain dengan keyakinan yang sangat penuh. Si nenek memilih angka 8 dan saat ini ring pun diputar. Bola saat ini terjatuh di angka 8. Si nenek pun menang dan sudah memiliki uang yang banyak. Dan kali ini si nenek mencoba keberuntungan lagi. Dia meletakkan koin itu di angka 8 lagi dan ring pun diputar. Dengan perasaan yang was-was, semua menunggu hasil. Di manakah bola itu akan terjatuh? Dan bola terjatuh di angka 8. Nenek pun girang. Nenek pun menang banyak sekali saat ini. Tapi si nenek masih belum puas. Dia mempertaruhkan semua koinnya. Teman yang berada di sebelahnya mencoba untuk menasehatinya. Tapi si nenek tidak peduli. Dia pun memilih angka 8 lagi. Bola diputar. Semua mata memandang ke angka berapakah bola itu akan jatuh. Dan 8. Semua orang terkagum-kagum dengan kehebatan si nenek itu. Dan saat ini nenek mencoba untuk permainan baru lagi. Nenek ini menjadi ratu kasino karena kehebatannya bermain. Bahkan raja kasino pun tidak berani mengalahkan nenek tersebut. Ternyata di balik si nenek ini, dia membayar seorang peramal. Peramal mengatakan nenek ini akan menang banyak pada malam ini. Sementara si nenek berada di dalam sebuah bus. Lagi-lagi sebuah keberuntungan di tangannya. Ketika nenek itu berada di dalam bus, nenek itu pun menemukan uang 1 tas. Ketika di dalam sebuah bus, seorang nenek duduk bersebelahan dengan seorang pria. Ternyata pria itu telah meninggal. Dan tak cuma itu saja, nenek ini menemukan uang yang sangat banyak di dalam tas milik pria tersebut. Dan kali ini nenek melihat ada tato di lehernya. Nenek mengambil tas itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, dia pun mulai mengeluarkan uang dari dalam tas itu. Ternyata uangnya sangat banyak sekali. Keesokan paginya, nenek pun pergi untuk berbelanja. Makanan, pakaian, semua diborong oleh si nenek. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika sampai di dalam rumah. Dia melihat ada 2 orang pria sedang berada di dalam rumahnya. Dia bertanya, "Apa yang telah kalian lakukan di dalam rumahku?" Pria itu mengatakan, "Apakah kamu telah menemukan tas yang berisi uang?" Pria yang duduk di sampingnya tadi malam. Dan kali ini si nenek mencoba untuk mengatakan kalau saja dia tidak tahu dan mengusir kedua pemuda itu. Dikarenakan tidak nyaman, nenek ini pun rela membayar mahal untuk menyewa seorang bodyguard. Jadi saat ini kemanapun nenek ini pergi, maka bodyguardnya akan ada selalu di sampingnya. Esokan paginya, nenek ini sedang berada di sebuah salon dan perawatan tubuh. Tiba-tiba saja nenek ini didatangi oleh 2 orang pria dan menanyakan di mana keberadaan uang tersebut. Kini mereka mencoba untuk menyiksa si nenek. Mendengar teriakan si nenek, bodyguardnya pun keluar dan menghajar kedua orang tersebut. Kini dia mengarahkan alat catok rambut ke pria tersebut dan akhirnya kedua pria itu pun pergi. Dan saat ini si nenek bertanya tentang sebuah tato yang ada di leher pria itu. Itu adalah organisasi Red Dragon yang sangat ditakuti. Bagaimanakah dengan nasib nenek ini? Next.
Si nenek pun terduduk lemas dikarenakan cucunya telah diculik oleh geng merah itu. Saat ini si nenek mengambil uang yang disimpan di dalam karung beras. Dia pun mengeluarkan uang-uang yang di dalam karung begitu banyak sekali. Dia akan mengembalikan uang itu semua demi menebus cucunya. Dia mau memasukkan uang-uang itu. Tiba-tiba saja ajudannya datang. Si nenek menceritakan itu semua dan saat ini si pengawal mengatakan, "Bukankah ini uang dari gangster itu?" Si nenek marah mendengar hal itu. Kini ajudannya memasukkan uang-uang itu dan berniat akan mengembalikannya. Saat ini pertengkaran antar keduanya pun terjadi. Kali ini si nenek telah membawa uang tersebut tapi diganti dengan kertas. Nenek mencoba untuk menyerahkan tas itu dan meminta cucunya dikembalikan. Nenek disuruh meletakkan tasnya. Nenek mengatakan, "Bagaimana nanti kalau sudah kuletakkan uang ini tapi kalian masih menyakiti cucuku?" Nenek pun akhirnya meletakkan tas itu. Kini tas itu pun dibuka. Ya, kertas semua. Merasa ditipu, mereka pun mau menyakiti cucu si nenek. Tiba-tiba saja sebuah tembakan diberikan dan akhirnya nenek bisa mendapatkan cucunya kembali dan hidup tenang dengan cucunya. Cerita pun selesai.